Halo semuanya, balik lagi sama gua di channel Zimanhua. Jangan lupa klik like, subscribe, dan klik tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari gua. Baiklah, kali ini kita akan bercerita tentang manhwa yang berjudul Permaisuri Demon Bertransmigrasi Sebagai Bosku. Ini dia sinopsisnya. Haruskah aku menyelamatkan bosku yang pingsan di hadapanku atau tidak? Jika aku menyelamatkannya, bukankah itu menunjukkan kebencianku karena bekerja 996 setiap hari? Namun jika tidak, siapa yang akan menyetujui klaim penggantian biayaku yang tertunda? Lu Yue menghela nafas dan memutuskan untuk menyelamatkan bosnya. Yang mengejutkan, wanita yang biasa menyiksanya mengaku sebagai permaisuri sekte Demon setelah bangun dari kecelakaan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Cerita ini bermula dari sebuah kecelakaan, di mana bos dari MC kita ini sedang dalam keadaan sekarat. Saat ini dia kebingungan dengan keadaannya. Dia bertanya pada dirinya sendiri, haruskah ia menyelamatkan bosnya itu? Dia mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak mau terlibat dengan bosnya itu. Karena bosnya ini, dia membuatnya bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam selama 6 hari seminggu. Tapi sekarang dia mengalami sebuah kecelakaan. Saat ia keluar bermain, Yue mengatakan bahwa, bukankah ini karma? Padahal dia hanya kebetulan menemukan lokasi kecelakaan mobil bosnya ketika dia keluar untuk membeli makan siang. Dia mencoba untuk menyelamatkannya dengan melakukan CPR pada bosnya, dan kemudian dia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang dia lakukan saat ini itu adalah sebuah belas kasihannya. Dia hanya mengumpulkan kebajikan untuk dirinya sendiri. Lalu dia mencoba untuk menyelamatkan bosnya dengan memberikan nafas buatan. Tiba-tiba sebuah cahaya berwarna emas turun dari langit dan memasuki tubuh bosnya itu. Yui merasa ia harus menyelamatkan bosnya. Karena jika dia pergi, maka tidak akan ada yang menandatangani penggantian dana publik sebesar 2000 yuan. Tapi ia malah senang memberikan bosnya nafas buatan. Dia tidak menyangka bibir bosnya begitu lembut dan manis. Bosnya pun membuka matanya. Dia pun memarahi Yue dan mengatakan, dasar orang kasar, apakah kau ingin metong? Tiba-tiba dia mendengar sebuah suara dan mengucapkan selamat kepada Yue karena telah memperoleh sistem kejutan karir. Sistem juga mengatakan bahwa dia berhasil mengejutkan permaisuri. Kemudian Yue memperoleh sebuah hadiah yang bernama Divine Appearance. Dia juga mendapatkan sebuah skill yaitu Golden Bell Shield dan hanya bisa digunakan 31 kali. Yue bertanya, dari mana suara ini berasal? Apa maksudnya dengan sistem? Permaisuri? Siapa permaisurinya? Apakah aku mendengar sesuatu? Apakah ini dampak dari bekerja terlalu banyak tanpa istirahat? Tiba-tiba bosnya mengangkat kakinya dan menjepit kepala Yue. Dia mengatakan, mereka yang tidak menghormatiku. Kemudian dia menjatuhkan Yue dan mencekiknya lalu mengatakan, akan menghadapi hukuman ilahi. Yue bertanya ada apa dengannya. Dia berkata, Bos Lin, jika kau mengalami cedera kepala, ayo cepat ke rumah sakit. Apakah perlu memainkan permainan latihan baru seperti ini denganku? Bos Lin pun terkejut dan mengatakan, kenapa aku tidak bisa menggunakan energi sejatiku? Yue pun mengatakan padanya kalau dia sepertinya tidak terluka. Dia kemudian menyuruhnya untuk pergi ke rumah sakit sendirian, karena jika tidak, maka ambulan akan segera tiba. Dia berkata bahwa dia harus kembali bekerja lembur lagi. Ia lalu mengucapkan selamat tinggal, dan juga dia mengatakan padanya untuk tidak lupa dengan uang penggantian biaya nanti. Bos Lin merasa ada yang salah dengan dirinya. Dia bertanya di mana dirinya saat ini dan kemana perginya energinya yang sebenarnya. Singkat cerita, Shin berpindah ke Yue yang akhirnya selesai juga bekerja. Dia berkata bahwa dia jarang sekali mendapatkan hari libur, dan sekarang dia ingin bersantai. Saat sampai di rumah, ia bertemu dengan seorang pria bernama Chaisen. Dia kemudian menyapanya dan bertanya, apakah masih ada camilan tengah malam? Chaisen bertanya jam berapa sekarang, karena dia pikir Yue akan tidur di kantor malam ini, dan berkata bahwa Yue pasti sudah diperas oleh bosnya. Yue menjawabnya dan menyuruhnya untuk melupakannya saja.
Tiba-tiba saja Chai Shen terkejut. Yowei bertanya, "Ada apa denganku?" Tidak disangka-sangka ternyata bos wanita itu mengikuti Yowei pulang. Dia bahkan mengatakan, "Kandang semacam ini, apakah ini rumahmu?" Yowei terkejut dan bertanya pada bos Lin, "Apa yang kau lakukan di sini?" Chai Shen lalu mengatakan, membawa seorang gadis kembali tanpa memberi peringatan apapun." Bos Lin mengatakan dirinya punya beberapa pertanyaan dan menyuruh Yowei untuk menjelaskan padanya. Maka Yowei bisa menghindari hukuman ilahi darinya. Yowei pun terheran-heran. Kemudian bos Lin memegang tangannya dan membawanya untuk keluar. Chai Shen salah paham dengan tindakan mereka berdua. Dia mengira mereka sedang bermain peran karena melihat stokingnya bos Lin yang robek. Dia pikir Yowei sedang bersenang-senang dengan bos Lin. Yowei pun sampai di luar. Dia mengatakan pada bosnya bahwa dia tidak mengerti apa yang dia katakan. Yowei juga menyuruhnya untuk tidak terus-menerus menyita waktu istirahatnya. Bos Lin salah paham dengan perkataan Yowei. Dia berpikir Yowei adalah salah satu dari muridnya. Dia memberitahu Yowei kalau dia adalah permaisuri sekte Netherworld. Setelah berkultivasi selama 3000 tahun, dia akhirnya mencapai alam human and God. Dan sekarang dia menyuruh Yowei memberitahunya di mana tempat ini dan kenapa dia tidak bisa mengerahkan energinya yang sebenarnya. Yowei kebingungan dengan pertanyaan itu dan bertanya, mungkinkah wanita ini menjadi gila karena membaca novel? Dia pun memberitahu Nona Lin bahwa sejak kebangkitan energi spiritual bumi, Yowei telah mendengar rumor tentang kultivator dan seniman bela diri di dunia ini. Namun itu jarang terjadi. Namun Bos Lin dan Yowei selalu menjadi orang biasa. Tiba-tiba Bos Lin mencekiknya dan membuat Yowei ketakutan dan berkata padanya, "Bos Lin, mari kita bicarakan semuanya dengan tenang. Tidak perlu tindakan fisik, tidak tunggu, bahkan tindakan verbal tidak boleh digunakan dengan cara ini." Bos Lin pun mendekatinya dan mengatakan bahwa Yowei tidak memancarkan aura aliansi kebenaran. Jadi sepertinya Yowei tidak dikirim ke sini untuk menjebak Bos Lin. Yowei terkejut dan bertanya, "Apa-apaan itu?" Di saat mereka masih mengobrol, ternyata 3 mata-mata membuntuti mereka. Mereka sepertinya sedang mencari Bos Lin dan menangkapnya. Tapi mereka berkata, "Buatlah kejadiannya terlihat seperti perampokan." Bos Lin menyadari bahwa ada orang yang ada di balik pohon tersebut. Dia bertanya siapa di sana. Mereka bertiga pun keluar dan mengatakan kalau mereka tidak menyangka akan ketahuan. Pria dengan baju kantor itu kemudian mengeluarkan sebuah energi berwarna ungu di tangannya. Pria berjas itu mengatakan padanya, "Maaf anak muda, kau telah melihat hal-hal yang tidak seharusnya kau lihat. Pergilah ke neraka." Mereka pun menyerang Yowei. Tapi karena Yowei sudah mendapatkan skill Golden Bell Shield, sistem mendeteksi adanya bahaya yang mengancam nyawa dan itu secara otomatis diaktifkan untuk melindungi Yowei. Mereka bertiga pun terpental jauh. Si pria botak pun tidak menyangka bahwa ia malah diserang balik oleh Yowei. Dia bertanya-tanya bagaimana mungkin mereka bisa terpental. Sebuah pesan dari sistem pun masuk. Dengan perintah sistem, Yowei telah menerima kejutan tingkat menengah dari para minion. Misi pemula utama telah selesai. Yowei telah mendapatkan hadiah 10 kali paket hadiah besar kultivasi. Yowei tidak menyangka bahwa dia mempunyai kekuatan yang bisa menerbangkan para kultivator. Dia lalu mengatakan, "Suara aneh itu muncul lagi. Apakah ini Golden Bell Shield yang aku dapatkan?" Bos Lin yang sudah ada di depan para kultivator itu berkata kalau dia akan mengajarkan muridnya yaitu Yowei untuk jangan membiarkan musuh pergi, karena jika mereka kabur itu seperti menggali kubur sendiri. Bos Lin pun berjalan ke depan kultivator itu lalu bersiap untuk menyerang. Bos Lin kemudian menghentakkan kakinya ke para kultivator dan seketika para kultivator itu pun menghilang. Cukup dengan kekuatan fisiknya saja Bos Lin langsung bisa menghilangkan kultivator itu. Yowei pun mendapatkan konfirmasi bahwa dia benar-benar mendapatkan apa yang disebut sistem kejutan itu. Dia lalu berkata, apalagi orang yang berdiri di depannya sekarang sepertinya bukan Bos Lin yang sama seperti dulu, tapi permaisuri yang sebenarnya. Shin pun berpindah ke rumah Yowei. Dia kemudian mendapatkan SMS dari Chai Shen. Dia berkata,
Dia akan menghabiskan malam hari ini di warnet. Dia juga menyuruh Yowei untuk berhati-hati dengan kebisingannya, karena Chaishen tidak ingin nenek Liu di lantai atas mengeluh kepada pemiliknya lagi. Chaishen juga mengatakan, semakin dia memikirkannya, dia semakin marah. Dia bertanya-tanya bagaimana bisa wanita cantik seperti Bos Lin bisa tertarik pada Yowei. Chaishen benar-benar tidak percaya dengan itu. Bahkan Yowei pun mengatakan kalau dia juga ingin percaya kalau itu tidak benar. Yowei pun mempersilahkan Bos Lin masuk. Dia menyuruh Bos Lin untuk duduk dimanapun dia merasa nyaman, dan mereka akan mencari tahu situasi sekarang ini. Ya, meskipun begitu, Yowei lupa kalau rumahnya agak sedikit berantakan karena dia selalu lembur di kantor. Dia berkata mungkin tempatnya agak sedikit berdebu. Bos Lin pun tidak memperdulikan hal itu. Dia sudah tahu bahwa murid-muridnya cenderung terlalu ketat dalam hal itu. Kemudian Yowei bertanya pada Bos Lin, "Jadi permaisuri, kau telah melintasi dunia ini. Kau telah mengambil alih tubuh ini, yang kebetulan adalah milik bosku, Lin Miaoke." Bos Lin pun memberitahunya bahwa sebelumnya dia sedang berada di tahap penerobosan ranah, atau kalian biasa menyebutnya tribulation. Setelah keberhasilannya naik ke ranah berikutnya, saat permaisuri akan melakukan pertempuran yang menentukan dengan aliansi kebenaran. Tapi tiba-tiba saja dia datang ke dunia Yue dan kehilangan semua kekuatannya. Yue penasaran dengan apa yang dikatakan oleh Bos Lin. Dia pun berkata, "Orang-orang dari aliansi kebenaran, kau telah menyebutkannya beberapa kali. Kelihatannya mereka adalah musuhmu." Dengan bergaya seperti seorang permaisuri, dia pun menjawab Yue dengan kesal. "Cih, mereka hanyalah sekelompok orang munafik yang mengaku dirinya benar. Menjijikkan." Bos Lin pun marah karena mengingat aliansi kebenaran. Ia lalu berkata, "Karena mereka ingin bertarung, aku akan menunjukkan kepada mereka apa artinya mayat berserakan di mana-mana dan sungai darah yang mengalir sangat panjang." Seketika semua senyap. Lalu Yowei berkata dalam hatinya, "Permaisuri Sekte Demon, di dunia ini kau akan dianggap sebagai pemimpin teroris." Yowei pun memberikannya minuman dan memperingatkannya bahwa dunianya ini sekarang berbeda dan memiliki hukumnya sendiri. Ia pun menyuruhnya untuk melihatnya sendiri dengan menyalakan TV-nya dan sambil memberitahunya bahwa di dunianya sekarang ada kekuatan magis, sihir, dan senjata canggih. Padahal dia cuma nayangin robot sama anime. Lin Miaoke pun tercengang. Lalu Yowei memberitahunya kalau untuk naik ke langit atau menghancurkan meteor hanya membutuhkan satu jentikan jari saja. Bos Lin pun bertanya, memangnya ada kekuatan seperti itu? Yowei dengan bangga mengatakan padanya kalau semua yang dia lihat tentu saja benar. Dia berkata, seberapa kuat pun seorang kultivator, dia tidak akan dapat menahan kekuatan-kekuatan ini. Kemudian Yowei menyuruhnya untuk jangan menyakiti siapapun di sini, karena jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Bos Lin lalu berdiri dan mengatakan pada Yowei bahwa dunianya ini memiliki energi spiritual yang sangat tipis, sehingga kecil kemungkinannya akan muncul seorang master yang hebat. Yowei terdiam mendengarnya. Bos Lin pun berjalan ke depan Yowei. Dia kemudian menaruh jarinya di depan dahi Yowei dan berkata kalau bakatnya termasuk yang terbaik yang pernah dia lihat. Yowei yang melihatnya pun malu-malu dan memalingkan mukanya kemudian berkata, "Bakat, apakah sudah ditingkatkan dengan sistem kejut?" Bos Lin kemudian mengatakan pada Yowei, andai saja dia di dunianya maka Yowei akan mencapai ranah refining spirit dalam kurun waktu 300 tahun. Dia kemudian menghela napas dan berkata, "Sayang sekali." Tiba-tiba handphone Yowei bergetar dan dia pun datang untuk melihatnya sambil berkata dalam hatinya, "Aku hanyalah seorang pekerja yang berjuang dan ingin mendapatkan uang." Setelah melihat handphonenya, ternyata ada pesan dari teman kantornya yang marah-marah dan mengatakan, "Lu Yowei, ada apa denganmu? Ini baru tengah malam dan kau tidak berani membalas pesanku. Jika bug belum diperbaiki malam ini, jangan repot-repot untuk datang besok." Yowei pun kesal melihat pesan dari temannya itu. Ia lalu berkata, "Teruslah mendesakku. Kenapa tidak menjadikanku AI yang tidak butuh istirahat saja?" Bos Lin lalu menceramahinya dengan berkata,
kalau dia dulu pernah melihat pejabat yang bertanggung jawab atas perbaikan jembatan yang menganiaya istri dan anak perempuan para buruh. Dia lalu memberitahunya bahwa ia memotongnya menjadi beberapa bagian. Yoe pun terheran-heran karena Bos Lin yang membicarakan tentang pembunuhan, seolah itu bukan masalah besar. Bos Lin mengatakan kalau kejadiannya itu dilihat oleh orang-orang dari aliansi kebenaran, dan mereka menggunakannya sebagai alasan untuk menyerangnya, dan menyebutnya pembunuh dalam pernyataan konyol mereka. Yoe pun tercengang mendengarnya, tapi Bos Lin berkata kalau dia tidak peduli, karena orang-orang tua bodoh yang dia lawan tidak akan bisa mengalahkannya. Setelah mendengarnya, Yoe berpikir kalau Bos Lin bukannya tidak tahu mana yang baik dan tidak baik seperti yang dia kira. Lalu Yoe tersenyum dan berkata, "Jadi kau masih seorang pejuang distopia." Distopia secara sederhana merupakan kebalikan dari masyarakat atau masyarakat ideal. Ya, tapi si permaisuri nggak tahu artinya tuh. Singkat cerita, Yoe bertanya apakah ponselnya masih bisa berfungsi, karena itu sangatlah penting di dunianya saat ini. Dia berkata kalau ini penting untuk kehidupan sehari-hari. Bos Lin bertanya, apakah itu benar-benar ajaib? Sebentar aku akan mencarinya. Bos Lin pun menemukannya dan bertanya apakah itu yang dimaksud. Kemudian Yoe mengambil ponselnya untuk mengecek apakah ponselnya masih berfungsi. Karena mengingat parahnya kecelakaan, kemungkinan besar ponsel tersebut rusak. Tapi setelah dicoba ternyata ponselnya masih bisa menyala, meski mobilnya hancur total. Kondisi ponselnya masih bagus. Yoe pun menyuruh Bos Lin untuk mengulurkan tangannya. Dia akan mengajarinya cara menggunakan ponsel itu. Yoe lalu menarik tangannya dan mengajarinya untuk membuka kunci ponsel itu. Melihat tangannya dipegang oleh Yoe, Bos Lin pun malu-malu hingga membuat pipinya memerah. Kemudian ia pun memukul Yoe dengan berkata, "Murid sesat, hadapi hukuman ilahi." Yoe langsung berteriak kesakitan. Singkat cerita, Yoe pun memesan GrabFood. Bos Lin penasaran dengan aroma dari rempah-rempahnya yang sangat kuat. Yoe kemudian menaruh makanannya itu di meja dan berkata, "Camilan larut malam pasti berupa barbeque. Anggap saja sebagai jenis daging panggang yang kau miliki di rumah." Dia pun mengajak Bos Lin untuk memakannya. Setelah Bos Lin memakan satu gigitan, sontak itu membuatnya terkejut dan berkata kalau rasanya tidak buruk juga. Hanya dengan satu gigitan saja, rasanya seperti nafas naga. Dia kemudian bertanya pada Yoe, apakah mereka biasanya memakan makanan seperti itu. Yoe pun menjawabnya kalau itu benar. Dia lalu bertanya, bukankah kamu punya cabai di duniamu? Bos Lin pun menjawabnya dengan berkata kalau di dunianya bukannya tidak ada cabai, tetapi rasanya saja yang tidak pedas seperti ini. Yoe pun berkata kalau itu tentu saja benar, karena peradaban mereka sangat berbeda. Dan di dunianya Yoe, mereka sudah terbiasa dengan makanan pedas seperti di sana. Lalu Yoe menyuguhkannya kup dan berkata, kalau Bos Lin harus mencobanya karena ini akan membantunya mendapatkan kelegaan dari cabai, walaupun terlihat seperti racun. Namun rasanya cukup enak, apalagi setelah dingin, lebih enak lagi untuk menenangkan bumbunya. Barbeque benar-benar cocok dipadukan dengan kup. Melihat Yoe meminumnya, Bos Lin pun mencobanya. Ia lalu terkejut dengan sensasinya. Dia berkata kalau itu meninggalkan sensasi kesemutan di lidah dan ada rasa mendesis di perut. Yoe menjawabnya. Ia berkata bahwa yang dia minum adalah kup, air berkarbonasi. Di dunianya ini cukup populer karena ia bisa membantu menghilangkan dahaga. Tapi karena Lin Miaoke meminumnya terlalu cepat, itu membuatnya mudah bersendawa. Bos Lin pun suka sekali dengan rasanya yang asam dan manis. Ia lalu berkata, tapi kalau dilihat, itu memang terlihat seperti racun. Jika kau mengambilnya kembali. Dia lalu membayangkan murid-murid sektenya melihatnya meminum kup. Dia berpikir bahwa muridnya akan salah paham karena mengira dia meminum sebuah racun. Dalam pikirannya dia mengatakan pada muridnya, "Diam! Aku hanya menggunakan racun ini untuk melemahkan tubuhku. Jangan menirunya jika kau tidak cukup terampil."
Kemudian dia membayangkan bahwa murid-muridnya akan memujinya hebat karena meminum sebuah kuk. Dia pun tertawa membayangkan mereka, tapi Yowei bertanya, apakah itu benar-benar enak? Tiba-tiba Bos Lin merubah sikapnya dan menyembunyikan malu-malunya dengan mengatakan kalau dia baru saja mengenang beberapa cerita lama dari sektenya. Kemudian Yowei berkata padanya, jika dia tidak bisa mengatasinya, maka Yowei akan memesan sesuatu yang lebih ringan untuknya. Bos Lin pun menghentikannya dan berkata, siapa bilang aku tidak bisa mengatasinya? Aku hanya tidak terbiasa sebelumnya. Lalu Yowei menakut-nakutinya dengan mengatakan kalau cabai bisa sangat pedas. Lin Myoke pun berteriak dan berkata, akulah permaisuri. Kenapa harus takut dengan cabai belaka? Dia pun lanjut memakannya. Dan Yowei kemudian mengatakan, jika itu terlalu banyak, dia bisa membuatkannya semangkuk mie. Sambil kepedasan dia berkata kalau itu tidak terlalu pedas. Singkat cerita, Bos Lin yang sudah banyak meminum kuk mengatakan bahwa mulai sekarang kuk adalah minuman favoritnya. Dia pun mabuk dan langsung tertidur. Sambil memegang kepalanya, Yowei berkata, lihat, sudah aku bilang jangan keras kepala. Sebuah pesan pun datang dari ponselnya dan Yowei kemudian mengeceknya. Ternyata itu adalah sebuah pesan suara. Yowei mendengarkan pesan suara itu. Teman kantornya itu berteriak pada Yowei dengan mengatakan, lu Yowei, apakah kau sudah selesai memperbaikinya? Jika kau tidak menyelesaikannya malam ini, aku akan melapor ke perempuan jalang itu besok. Jika kau tak ingin memperbaikinya, enyahlah dan jangan pernah kembali lagi. Seketika Yowei terkejut, tapi dia juga lega mendengarkan orang itu yang masih berpikir untuk menjadi anjingnya Bos Lin, karena jiwa dari Bos Lin sudah hilang entah kemana. Yowei kemudian melihat Bos Lin. Dia berpikir, meski jiwanya tidak ada, tapi orangnya masih ada. Singkat cerita, hari baru pun dimulai. Di sebuah kantor tempat di mana Yowei dan Lin Myoke bekerja, mereka berdua sedang menaiki sebuah lift. Bos Lin lalu mengatakan kalau tangga yang digunakan untuk meninggikan orang ini berbeda dengan yang dia gunakan sebelumnya, namun fungsinya tetap sama. Yowei yang sudah menjadi anjingnya Bos Lin, dia langsung menyanjungnya dan berkata kalau si permaisuri akan segera menjadi seorang bos. Ia lalu bertanya padanya apakah ia masih ingat bagaimana Bos Lin memanggil bawahannya. Dia pun menjawabnya dengan mengatakan, tentu saja aku ingat. Mereka pun sampai di lantai 18. Tiba-tiba saja mereka dikejutkan oleh seorang pria sok asik yang sok dekat dengan Bos Lin. Dia berkata, Xiaoke, kau jahat sekali. Kau jelas tahu bahwa ada seseorang yang mengkhawatirkanmu karena kecelakaan itu. Namun kau sengaja berdiam diri sepanjang malam. Tapi ada baiknya kamu baik-baik saja. Cepat dan nikmati sarapan yang kusiapkan untukmu. Ini parmaham yang sudah matang sempurna dengan melon. Bos Lin bertanya, siapa orang itu? Yowei pun menjawabnya dan mengatakan, kalau dia adalah Gu Xiaonan, pelamarmu sebelumnya. Sederhananya, dia adalah anak bodoh pemilik rumah setempat. Si Gu ini pun marah dan meneriaki Yowei sambil menunjuknya. Dia kemudian menyuruhnya untuk tidak berbagai lift dengan Nona Lin ketika dia bertemu dengannya. Dia kemudian menghina Yowei dengan mengatainya berbau kemiskinan. Mereka pun mengabaikan si Gu ini dan langsung mengajak Bos Lin ke dalam kantornya untuk memeriksa dokumen. Tiba-tiba saja dia didatangi oleh seorang bawahan gendut yang sepertinya sedang menunggu Bos Lin untuk masuk ke kantor. Dia pun berbicara pada Bos Lin dan mengatakan bahwa dia harus memecat Lu Yowei. Dia beralasan kalau proyek N-Line yang dikerjakannya tidak dia selesaikan. Dia juga bilang kalau Yowei bukan hanya tidak kompeten, tapi dia juga memfitnah Bos Lin. Kemudian Yowei membisikkan Lin Myoke dan memberitahunya bahwa orang yang kemarin menelponnya di tengah malam adalah orang ini. Bos Lin pun marah dan mengatakan kalau menurutnya dia tahu siapa yang memfitnahnya. Si gendut ini pun ketakutan karena dimarahi oleh Lin Myoke. Dia mengatakan, bagaimana mungkin aku seekor anjing belaka berani memfitnah Bos Lin? Itu jelas Lu Yowei. Lu Yowei memutarbalikkan fakta. Bos Lin pun menegaskannya dan berteriak pada si gendut.
kami bersama sepanjang malam tadi malam. Apakah kau masih punya keberanian untuk berbohong? Si gendut dan si Gu Xiaonan ini tercengang karena mendengar Bos Linnya mengatakan dia bersama Yo Wei tadi malam. Seketika pernyataan Bos Lin membuat Yo Wei panik dan terkejut. Dia mengatakan kalau Bos Lin baru saja menyulut api. Pesan sistem pun masuk dan mengatakan bahwa Yo Wei telah memicu sistem kejutan. Dengan kejutan tingkat menengah, Yo Wei memperoleh serangkaian teknik seni bela diri kuno. Dia pun tidak menduga bahwa ia akan mendapatkan hadiah. Dia bahkan sampai tercengang dan berkata, "Hah? Mau tahu bagaimana kelanjutan dari manhwa ini? Subscribe-lah channel ini agar tidak ketinggalan video terbaru dari gua. Thanks for watching and see you next time."